melakukan perombakan role ya, di mana Lilo menggunakan Jet. Saya jadi kangen Lilo pas masih di X-Force, oke. Oh, Ya, di mana Lilo offside. menggunakan Jet sekarang. Apakah Jet ini akan menjadi red flag bagi Bigetron bahwa udahlah lu kasih gua aja lah map kedua, atau justru Bigetron yang kita tahu permainan Breeze-nya begitu mengerikan. Kita akan saksikan bersama-sama di pistol kita yang pertama, dan pastikan semuanya tetap standby terus teman-teman yang di live chat. Jangan lupa di like, share terlebih dahulu karena ini akan semakin panas nih, Realize. Yep, gue bener-bener hype banget sih ini, kayak waduh. Ini role transition yang bagus dari Beast. Mungkin mereka coba-coba eksperimen. Ya kalau mungkin kalah, hitung-hitung kalah, mereka masih ada map ketiga. Dan tentu ini angin segar lah buat Beast bisa ngecoba hal-hal baru. Tapi lo lihat pergerakan dari BTR langsung masuk ke arah shop dengan cut, ngelempar 0 point dari seorang Sayo. Dashing into the side ke arah Pyramid. Berani sekali tampan dan pemberani di situ. Ada recon dari Zar yang dihancurkan langsung. Tapi lihat Sayo dan Cut bermain sangat agresif, nge-push ke orange container, tapi Sayo kill ke arah Mika. Pascalis pun mengikuti. Seorang Sayo mendapatkan kill juga, menyisakan Energize, Lilo, dan Nake yang harus melakukan retake di sini dengan pistolnya. Tapi Lilo memiliki Sheriff di tangan. Spike pun sudah di plan. Lilo nggak bakal nge-expect sebelah kanan tampaknya di-expect. Sudah harus mati, tapi nggak bisa dapat double kill tampaknya karena dia sangat main shotnya. Rosibo langsung nge-swing, menyisakan Nake seorang diri yang masih bisa bernafas, tapi langsung di-execute oleh seorang Sayo. Menyisakan Energize seorang diri. Dan tidak bisa berbuat banyak tampaknya karena ada 3 pemain dari BTR. 2 dari mereka masih sehat, tapi dia langsung stick diffuse, masih sangat jauh. Ada Cyber Cage yang menutupnya, tapi langsung di-cancel karena ada Snake Bite dan terkena suppress. Mencari depan dari Nosy Boy, langsung whip the shot, tapi Budimeister langsung nge-end seorang Energize dan itu 1-0. Pistol round yang positif oleh BTR. Agresivitas dari Cut dan Sayo ke arah orange container langsung nge-execute pemain-pemain dari Beast. Ini yang gua suka, permainan Bigetron di map Breeze tuh lu bisa lihat ini beda jauh. Ketika mereka main di Icebox sama mereka main di Breeze, udah kelihatan agresivitas yang dilakukan oleh Bigetron tuh begitu on point. Tadi kalau gua nggak salah A-side tuh condong dilepas ya oleh pemain-pemain Beast, dan Bigetron kayak seakan-akan tahu gitu kan, mereka langsung agresif maju tuh makan waktu untuk Beast melakukan rotasi, apalagi Lilo yang melakukan rotasi dari arah Beast tuh rotasi Nusantara, the real rotasi Nusantara dari Lilo sendiri di map Breeze, tapi dia melakukan agresif push. Apakah dia aware? Ada satu pemain di arah window dan udah ketahuan rupanya karena ada spike cam dari Noisy Boy dan memilih untuk mundur dari Beast. Gak ada punishment yang dilakukan oleh Bigetron terhadap pemain-pemain dari Beast karena mereka semuanya mundur. Bermain berlima, melakukan retake bersama, klasik-klasik tappingnya belum berhasil untuk nge-tag siapapun, tapi Sayo udah kena tag hingga low HP. Sudah ada planting spike yang dilakukan juga oleh Sayo. Retake situation 5v5. Apakah Sheriff Ion dari Lilo bisa menjadi pembeda karena ada Cut dari arah double door bertemu dengan Lilo satu persatu di tapping manja aja, tapi Nakia berhasil dapat satu kill karena Pascalis. Anarkis juga sudah tumbang. Cut tahu ada satu pemain juga di arah flank, Ezar juga harus ikutan down. 2 pemain tersisa flash di defense flash, tapi nggak kemakan oleh Cut. Tak begitu kuat Cut dengan bulldognya absen satu persatu pemain-pemain dari Beast. Bahkan ada fake flash yang dilakukan oleh Nakia pun. Cut dia nge-fake apa, bukan nge-fake sih, ngedodge-nya cukup cepat gitu. Dia ngedodge flash langsung balik lagi, meski dipecahin gak dipecahin pun tetap dia udah ngedodge flash tersebut dan tetap masih bisa mengamankan timingnya bagi Cut untuk dapetin kill karena Nakia, dan itu menjadi angin segar sih untuk Bigetron, di mana Cut dia cuma perlu 2 orb lagi punya Blade Storm untuk bisa dimainkan mungkin di next round nih, Realize. Yes, itu Cut tadi ngedodge flashnya dengan sangat lihai. Tapi ada Lilo yang melakukan agresif push, di spot oleh Cut, tampaknya langsung memenangkan duel tersebut. Sheesh, langsung dash out dari arah shop. Dan itu early kill yang sangat penting karena Cut yang merupakan dashing power dari BTR harus hilang dari muka bumi ini. Sementara Budimeister sudah berada di arah halls. Ada trapwire oleh seorang Energize yang langsung nge-delay push dari seorang Budimeister. Noisy Boy pun bermain di balik Poison Cloud, tapi tentu nggak bisa berbuat banyak karena nggak berani langsung nge-push. Nggak tahu posisi di mana seorang Zar di situ. Tapi memang BTR langsung melakukan rotasi. Sayo yang mengenggam spike langsung lari ke arah spawn dan possibly rotating ke arah A. Sementara Pascalis sudah di spot, tapi Mika membunuh seorang Budimeister yang tadi terlalu berlama-lama di hall. Sementara Lilo pun menyambut Pascalis. Welcome to A side karena kamu langsung mati di tangan oleh seorang Lilo. Sementara Noisy Boy bermain di arah pilar, gak nge-expect
bahwa akan ada Lilo terkena timing tampaknya Noisy Boy nggak nge-spot, tapi Lilo pun nggak melakukan agresif pick, tapi Noisy Boy memenangkan duel tersebut. Cybercase langsung dibuka untuk masuk ke arah side. Spike Cam dipersiapkan, tapi langsung dicoba oleh pemain-pemain dari Beast. Sementara itu 4 melawan 2 tentu sangat berat punggung dari Sayo dan Noisy Boy di sini. Harus nge-clutch round ini, tapi lu lihat B side-nya kosong. Sementara itu, pergerakan dari BTR menunjukkan bahwa mereka akan bergerak ke arah B, melewati tunnel di situ. Sementara Zar yang datang dari arah elbow di sini sebentar lagi, tapi tampaknya Noisy Boy terspot oleh flash tersebut. 7 detik dan harus di plan. Sayo langsung melakukan plan tersebut, tapi dideny oleh seorang Zar, dan tidak ada waktu lagi. Tentu itu round milik Beast, dan Noisy Boy masih bisa mendapatkan kill, tapi nggak bisa berbuat banyak karena Zar langsung menutup usia dari seorang Noisy Boy. Tentu ini round yang sangat baik dari Beast. Tadi lihat Lilo early pick, dash out dengan beraninya di situ. Memang Cut memiliki arsenal yang gak sepadan Bulldog melawan Vandal, tapi lagi-lagi that's balls of steel dari seorang Lilo untuk melakukan pick tersebut, dan early pick tersebut langsung ngedinai dashing power dari tim BTR, dan Cut pun gak bisa berbuat banyak lagi karena emang udah mati. Tapi kita masuk ke round yang keempat. Kali ini persenjataannya sedikit lebih menguntungkan Beast karena Vascalis terpaksa bermain dengan Sheriff dengan perekonomian yang tersendat-sendat. Tapi Lilo berani agresif kali ini, tapi ter-tag oleh recon dari Vascalis dan langsung dipukul mundur ke arah double doors. Sementara Cut ditemani oleh drone dari Vascalis untuk nge-clear angle-angle tipis di sini, mencari keberadaan pemain-pemain Beast. Ingin mencoba nge-punish Lilo yang mungkin sangat-sangat bandel dari tadi. Bermain di double door, flash pun dibuka. Cut masuk ke arah double door, bertemu dengan Nakia, bertemu dengan Lilo juga, tapi langsung gak komit ke duel tersebut karena duel tersebut merupakan duel yang sangat tidak menguntungkan seorang Cut. Sementara Nakia masih bermain di arah Pyramid, melemparkan flashnya, nge-spot ada satu pemain setidaknya di situ, connect flashnya, membutakan seorang Budimeister. Sementara Beast bermain lebih sabar, dan begitu juga BTR yang menurunkan tempo mereka, bermain lebih sabar di sini. Lilo pun masih stay di Pyramid, tapi memang bomnya bergerak ke arah shop, bergerak ke arah A. Tapi ada setidaknya 2 pemain di A side dan 2 pemain di arah bridge. Tapi Lilo masih nge-expect bau-bau kecurigaan dari double door. Sementara Cut missing his shots, cannot get it, but he connects it at the end of the day. Nakia harus tumbang, menyisakan hanya 4 pemain. Sementara Spike bisa di-plan. Lilo masih berdansa di balik pyramid di situ. Masih bisa ada pemain-pemain BTR dapat kill ke arah Vascalis, tapi Sayo juga bersamaan. Lilo double kill. 3 lawan 3 kali ini, masih fair and square. Noisy Boy bersembunyi di balik toxic screen, langsung nge-swing, dapat kill ke arah Lilo, tapi nggak bisa connect yang kedua karena dia langsung tertek 45 HP. Sementara Zar swinging from double door, langsung 2 lawan 2 di sini tampaknya, tapi ada Budimeister yang akan bermain line up gaming. Good luck defusing this because Budimeister got his line up, tapi Zar terkena line up tersebut. Nerd gameplay ditunjukkan oleh seorang Budimeister, dan Sayo menutup round tersebut, spraying to the poison clouds. Wah, Budimeister dengan snake bite-nya. Wah, itu tutorial YouTube banget sih, dan that's very precise lineup dari Budimeister. Clouds. wah. Budimeister dengan nerd gameplay ditunjukkan oleh seorang Budimeister, dan Sayo menutup round tersebut, spraying to the poison clouds. Wah. Budimeister dengan snake bite-nya. Wah, itu tutorial YouTube banget sih, dan that's very precise lineup dari Budimeister. Itu post plan insurance digenggam oleh seorang Budimeister. Ya itu gila sih menurut gua, meskipun awalnya kayak Bigetron bisa dapetin kill openingnya, tapi kayak bisa di-trade balik sama pemain-pemain Beast. Tapi sekali lagi memang Viper Supremacy ya, Snakebite Supremacy ketika lu udah melakukan planting, post plan, line up Snakebite itu susah banget dihindari. Kalau timing lu pas banget, dan bahkan kita melanjutkan next round di mana udah ada first kill dari Nakia, Sheriffnya karena Sayo, ada Blastor memang tadi barusan dari Lilo, tapi udah kena surprise, jadi artinya Blastornya ke delay dan Lilo masih ada di arah Horde, dan udah ketahuan dengan adanya posisi Norataf, dan dia memilih turun karena dia tahu posisinya ter-reveal, mencoba untuk bermain agresif tapi gagal. Harus melakukan rotasi dari Bigetron Arctic karena dia udah menumbangkan 2 pemain di arah mid. Tapi di arah S-side masih ada Enarkes berjaga-jaga dengan Sheriffnya. 1 kill didapatkan. Coba mencari yang kedua tapi gagal. Recon keluar dari Mika.
Apakah Sheriff ini akan memakan korban? Tapi sepertinya tidak, karena Noisibo udah sigap banget untuk mendapatkan Mika di arah backside. Yang menyisakan Zar seorang diri, yang hanya bisa bergantung kepada sebuah Sheriff dan rupanya nge-recover sebuah Vandal yang memang drop sebelumnya di arah Sayo. Dan mencoba untuk melakukan retake. Sebenarnya 1v3 situationnya masih memungkinkan sih, karena Budimaster dia nggak lagi melakukan line up. Dia lagi bareng temen-temennya, dia lagi stick bertiga untuk melakukan post plan, melakukan Avengers pick yang biasa digunakan oleh Bigetron. Dan udah ada informasi dari Vaskalis kalau Zar sudah dekat dan sudah dinaikkan lagi kali ini dari toxic screen-nya. Dan Zar memilih untuk melakukan saving senjata Vandal yang drop dari Sayo, karena udah nggak ada waktu lagi juga untuk melakukan retake. Dan Zar nggak tahu di mana saja pemain-pemain dari Bigetron, dan Bigetron once again menunjukkan tajinya di map pilihan mereka 4-1. Sekarang Bigetron benar-benar unggul 3 angka dengan 1-4 dengan permainan luar biasa, taking control ke arah mid. Meskipun di sini terlihat mengerikan, Enarkes berhasil dapetin 1 kill. Kalau mungkin seandainya Enarkes dapat kill kedua itu mungkin beda cerita sih, Realize. Yes, benar banget. Tadi Enarkes Beast pun tadi ngebet dari seorang Enarkes setidaknya bisa dapat 2 kill mungkin, tapi tadi Sheriffnya pun connect at the end of the day. Itu merupakan eco round juga dari Beast, dan supportive juga. Zar bisa nge-save 1 Vandal tapi ada Trailblazer dari seorang Nakia yang mencari keberadaan Cut, tapi nggak bakal nge-spot dia. Nge-spot tapi nggak tergigit oleh Trailblazer tersebut. Sementara Lilo kali ini bersama dengan operatornya, crosshairnya udah pas di Noiseboy, tinggal ngeklik mouse one aja tapi nggak diklik sama sekali. Sementara Cut langsung dapat early swing ke arah Nakia yang tadi ngepanis agresivitas dari seorang Nakia. Lagi-lagi di sini Cut getting the important frags, dan itu merupakan Sky Flasher dari tim Beast yang harus hilang dan berpulang di sini. Sementara itu BTR lagi-lagi mengambil kontrol mid, menumbangkan seorang Enarkes itu. Cut dashing in, mencari seorang Lilo, tapi langsung tumbang. Double kill untuk Cut, langsung ngambil kontrol dari Arch. Sementara itu ada Mika yang nge-tag seorang Cut. Planting dilakukan oleh seorang Sayo, tapi expect ada Vaskalis, tapi Mika tetap menangkan duel tersebut. Mika sangat low. Sementara itu Zar datang dari double door, tidak bisa berbuat banyak karena ini 4 lawan 2, dan Spike pun sudah di-plan oleh BTR. Tapi lihat posisi dari Cut, akankah bertemu dengan Zar di sini? Tampaknya Zar bermain di balik pilar. Sementara Cut nggak akan bertemu dengan Zar, akan bertemu pada akhirnya, tapi Zar yang dapat kill ke arah Cut. Double kill untuk Zar, menyisakan 2 lawan 2, tapi tentu ini merupakan safe round bagi B. Setidaknya mereka dapat exit frag, bisa membunuh dan nge-chip off pemain-pemain dari BTR, merusak ekonomi mereka sedikit demi sedikit, karena memang ekonomi BTR bukanlah ekonomi terbaik, dan Beast pun memang ekonominya sangat crumbling down kali ini. Tapi memang nggak bisa berbuat banyak karena akhirnya mereka nge-save. Tapi at least bisa dari seorang Zar mendapatkan 2 kill, dan mereka bisa nge-save 2 Vandal kali ini. Ya, ini menurut gua totally individual yang dilakukan oleh Cut. Opening kill demi opening kill yang didapatkan oleh Cut tuh bener-bener menggila sih. Dan di sini Mika, ya dia dapatnya 1 kill memang, tapi nggak banyak yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain Beast karena waktu terus berdetik ya, terus berkurang. Nggak ada lagi waktu untuk Beast bisa melakukan retake, apalagi juga mereka masih harus melawan 4 pemain sebelum Zar mendapatkan Cut dan juga Budimaster. Itu udah sulit banget dari segi jumlah pemain, dari segi waktu yang terus berkurang, itu sulit untuk Beast bisa melakukan retake tersebut. Dan sekarang masih dengan full buy, ini bisa jadi full buy terakhir untuk Beast kalau mereka masih kalah di round ini. Dan ada Viper Speed yang dibuka di arah A-side dari Zar, memaksa pemain-pemain Bigetron untuk melakukan rotasi ke arah B-side yang dijaga jauh rupanya oleh Nakia. Nggak ada yang berjaga dekat. Oh enggak, tapi Nakia memilih untuk berjaga di arah side. Dia akan mencoba untuk menahan pergerakan teman-teman dari Bigetron. Goal command sudah dibuka, flash keluar, udah ada dash juga yang dilakukan oleh Cup. Di smoke lagi backside biar gak ada yang nge-pick, coba dicari, dibersihkan setiap area yang ada. Viper Speednya juga langsung dibalas oleh Budimaster di arah B-side. Rumahnya juga udah dibangun sekarang, bakalan bergerak, lakukan flank di arah elbow. Ada tripwire, udah berhasil dihancurin. Didapat informasi oleh Noisiboy, udah berhasil ditumbangkan Seekers yang keluar. Ada 3 pemain melakukan flank, flash keluar, akan coba dikejar. Masih ada fragment delay. Hunter Fury pun datang, ada Neurotev keluar, ketahuan di mana saja pemain-pemain dari Bigetron melakukan post. Tapi Vaskalis
mendapatkan Zar. NRKS menembakkan Sayo. Masih ada Viper Speed yang harus mereka masuki. Knock who's there? Budimaster here. Tapi Pascalis bisa mendapatkan Lilo bersama dengan Jun. Dengan kunainya Blastorm yang mendapatkan one time karena Mika dan Budimaster. Sang tuan rumah tidak ingin membiarkan Beast masuk ke dalam Viper Speed-nya. Menjadi round tambahan lagi untuk Bigetron Arctic. Wah, welcome to my world. More like get out of my world di situ Budimaster dengan Viper Speed-nya sangat clutch, langsung ngusir pemain-pemain dari Beast. Meski tadi Lilo udah updraft dash ke belakang side, ditangkap sama Vascalis, dan juga ada step up dari kedua kubu di sini. Memang close retake, tapi lagi-lagi Viper Speed yang sangat clutch dari Budimaster, dan juga Cut juga bisa step up tadi. Dan ini merupakan 6 round untuk BTR. They are on a winning streak kali ini. Mengokohkan diri mereka di map kedua kali ini, tapi Cut udah masuk ke arah B-side di sini bersama dengan Spike Plan dari Budimaster, dan Zar bermain di Broken Wall, sementara Nakia sudah berada di bottom mid. Harus melewati trapwire, tentu nggak bisa berbuat banyak karena jika dia push, dia akan terspot. Udah nggak spot oleh Budimaster, NRKS pun harus tumbang low, tapi Lilo dapat kill ke arah Vascalis. Noisy Boy langsung membersihkan seorang Nakia, menyisakan hanya 4 pemain. Noisy Boy double kill ke arah NRKS, Cypher versus Cypher. Sayo pun ke dalam pesta kill tersebut, dan BTR membersihkan Beast dari muka bumi ini. Hanya kehilangan Vascalis. 4 pemain dari BTR masih bisa survive. Dan itu Iko yang cukup mengerikan dan cukup mengecamkan bagi tim Beast. Wah, ini Beast, apakah mereka punya jawaban atas attack dari Bigetron, dan coba ingin mencari jawabannya dengan menggunakan operator Glass Cannon dari Lilo tanpa armor. Apakah operator ini akan membuahkan hasil dan memberikan kunci jawaban untuk Beast bisa menghadang pemain-pemain Bigetron untuk masuk ke dalam set? Tapi Bigetron once again akan mengambil kontrol ke arah mid. Dia akan ngedodge dari mungkin saja operator yang dibeli oleh Lilo, mungkin di-expect oleh Bigetron, dan Noisy Boy sambil bergerak mundur, sambil ngepick ketahuan satu pemainnya yaitu Zar yang berada di arah B dan bertemu dengan Cut. Rupanya Nakia dari arah double door, dan Cut memilih untuk mundur karena darahnya udah low. Nggak mau kontes yang terlalu berlebihan karena tidak adanya pemain yang ready untuk melakukan trade kill. Tapi masuk ke dalam, ketahuan nama Lilo dan berhasil di kill dari Budimaster. Toxic screen-nya down. Zar pun mendapatkan Cut juga dari arah mid, dan sudah ditutup dengan adanya Cyber Cage di double door, membuat pemain-pemain Bigetron melakukan retreat, regroup ke arah B-side. Apakah Noisy Boy akan masuk langsung lewat B-man, atau dia akan bergerak ke arah elbow terlebih dahulu menemani Vascalis yang berada di arah mid? Sayo akan menunggu call sepertinya dari dua temannya yang berada di arah mid, coba membersihkan tunnel. Flash keluar, kena ke arah Zar. Ada Recon juga sebenarnya yang dilesatkan, tapi nggak ke-scan siapapun. Nakia juga berhasil nge-spot Noisy Boy dari arah tunnel, dan bahkan Sayo pun harus cuma di B-man. Menyisakan Vascalis seorang diri yang berhasil dapetin Mika rupanya. Mencoba melakukan recon, mungkin bertemu lagi dengan satu pemain NRKS, harus tumbang. Masih ada pemain yang ketiga bahkan. Vascalis, are you kidding me? Tapi masih ada Nakia menjadi jangkar hijau di arah B-side, menjadikan satu angka tambahan finally untuk Beast 27. Wah, Vascalis sempat membuat Bigetron sedikit berharap, sedikit dreaming, tapi di shutdown oleh oleh tim Beast yang tadi memang lebih kuat di situ. Seorang Nakia lebih tepatnya sempat dapat triple kill clean shot, tapi lagi-lagi memang sangat sulit jika emang situasinya udah 1 lawan 5. Dan Vascalis nice try, langsung masuk ke round ke-10 di sini. Bigetron masih memimpin, tapi lu lihat NRKS pun terpaksa membeli Bulldog dan 25 low shield di situ. Karena memang ekonomi Beast bukan ekonomi yang terbaik. Ada recon dari Vascalis yang diacukan langsung oleh pemain-pemain Beast. Sementara itu Cut dan teman-temannya sudah berada di arah hall, akan digerebek arah hallnya, tapi NRKS dan juga Mika double kill untuk NRKS. Sementara Budimaster sudah masuk bersama dengan Vascalis, tapi Nakia langsung membersihkan semua pemain dari BTR. What was that? Pengen grebek warga, tapi mereka yang terkena grebek oleh NRKS dan juga Mika. What was that quick round? Mereka mencoba untuk bermain cepat, tapi Beast memiliki jawaban untuk permainan cepat tersebut. What the hell was that dari Beast? Itu kalau gue nggak salah lihat, kayaknya Cut kena Trailblazer deh. Itu ya mereka pengen main cepat gitu kan, buka pintu, ada Cloudburst, di balik Cloudburst lempar flash, tahu-tahu
diantisipasi sama Mika dan juga Enarkes yang berada memang di arah backside di dekat switch-nya gitu kan, di arah dekat metal door-nya. Tapi kayaknya kalau gua nggak salah lihat sekali lagi kayaknya tadi ada Trailblazer yang dilakukan karena tadi gua melihat sedikit pusing ya dari Cut ketika dia keluar dari smoke. Tapi 37 sepertinya Beast sudah mulai memiliki jawaban atas Bigetron. Gue pikir tadi itu akan menjadi taktik spektakuler dari Bigetron. Tapi sayangnya dipatahkan begitu saja oleh Beast yang coba melakukan defense sekali lagi di spot yang sama. Mereka banyak yang bermain di arah backside, stuck 4 pemain di arah E. Mereka 3 orang di backside, 1 di bridge, 2 di stairs. Dan Enarkes juga jatuhnya main di backside gitu. Dia ada di belakang piramid, checking double door. Ini spot yang sama menurut gua dari Beast dan Bigetron masih nunggu teknik ghosting, teknik menghilangkan presence ya. Seakan-akan mereka rotasi, tahu-tahu tidak tuh karena udah ada cloud burst yang dikeluarkan, toxic chain udah dinaikkan, terdengar juga Desha harusnya oleh Enarkes dan di hall masih ada Budimaster yang coba memberikan presence yang membuat overthinking, tapi ada Lilo yang langsung nge-shutdown dari Budimaster. Satu kill gak didapatkan dari Enarkes karena ada backup dari saya juga. Hunter Fury-nya dapat 2 dari Mika. Udah ke reveal posisinya di mana saja dan Lilo harus tumar tangan Cut. Zar pun sempat dapetin noisy point dan bahkan Zar juga mendapatkan Cut. Di manakah gap angka yang jauh itu karena gapnya sekarang hanya tersisa 3 angka saja. Beast masih berjuang menambah, mencangkul, menyerok pundi-pundi angka yang bisa mereka dapatkan sebelum second half kali ini. Tadi ada clutch Hunter's Fury dari Mika, nge-deny plan, dapat double kill. Dan Cut pun sendiri nggak bisa berbuat banyak karena kiri, kanan, depan, belakang udah ada push yang dilakukan oleh Beast untuk ngepanis Cut yang tinggal seorang diri. Tapi kita masuk ke round ke-12 sebelum kita tukar posisi. Tapi ada Lilo yang bermain sangat agresif dengan operatornya, berpikir untuk melakukan pick ke arah elbow, tapi tampaknya tidak. Akan bermain bersama dengan Nakia di arah mid. Sementara itu Nakia melesatkan flashnya untuk mencari informasi, tapi tidak ada informasi yang masuk karena flashnya ngepop. Tapi akan bertemu Lilo dengan Cut. Siapa yang menangkan duel? Cut yang memenangkan duel tersebut, memecahkan kepala dari Lilo dan hilang operator dan Jet dari tim Beast. Sementara itu 4 melawan 5 masih sangat doable untuk tim BTR jika ingin mengantongi round ke-8. Sementara itu Zar masih sangat disiplin bermain di arah backside. Ada Nakia juga yang datang untuk nge-backup seorang Zar. Pemain-pemain BTR pun gak mau gerasa-gerusu masuk ke arah side, ingin menunggu setup, ingin menunggu recon, menunggu drone. Tapi seorang Pascalis berada di arah A side. Mereka gak bakal dapat informasi itu, tapi lihat. Pemain-pemain BTR masih ngotot ingin masuk ke arah B, sementara Zar yang tadinya berpikir untuk rotate, akhirnya nggak jadi rotate. Karena ada poison cloud yang di pop up. Langsung saja dashing ke arah side seorang Cut, tapi Zar dapat kill ke arah Sayo. Sementara Nakia double kill, tapi Budimaster membalas hal tersebut. 2v2 situation, Budimaster langsung ingin berusaha melakukan spike plan. Tapi ada Enarkes yang menangkap Pascalis di arah mid. Hunter's Fury-nya udah nggak ada lagi. 2v1 situation, tapi Budimaster memiliki Viper Speed. Welcome to my world. Dan tim Beast harus bisa mengarungi lautan racun ini jika ingin melakukan clutch di round tersebut. Tapi Budimaster keluar dari Viper Speed-nya untuk setidaknya bermain dan mencari informasi, tapi kalah duel dengan Mika. Sembari tertek drone, Mika pun aim-nya lebih tajam di duel tersebut. Dan itu merupakan round yang kelima untuk Beast inching closer dan mengejar BTR di game kali ini. Sayang sekali with the shot dari Budimaster ke arah Mika. Memang dia kena attack tapi dia yang first contact terlebih dahulu. Dia yang nembak duluan tapi dia kalah di tembakan tersebut atas Mika. Di manakah gap angka 2 rondenya? Tapi masalahnya yaitu balik lagi, Bigetron tuh lagi ketinggalan map nih. Iya, mungkin gue nambahin sedikit ya. Dan bagaimana nih dari tim Beast bisa berhadapan dengan operator. Dan ini bakal efek banget, impactful. Mungkin juga jadi domino efek dari kedua tim. Bagaimana ekonomi mereka yang harus diatur, harus kuat. Dan itu bakal impact banget di second half ini. Terima kasih Profesor Prof Misty di situ atas analisis singkatnya di halftime tadi. Dan kita langsung masuk ke pistol round. Yang round ke-13 juga lebih tepatnya di sini. Bertukar side tentu. Ada Enarkes di arah Halls. Bermain sedikit lebih defensif, ingin memenangkan kontrol dari Halls. Sementara itu Cut lebih agresif, nge-spot Enarkes yang membuka kameranya, terkena timing. Tapi di situ Lilo sudah masuk ke arah A side, sementara itu bomnya bergerak ke arah B.
Apakah ini akan menjadi fake? Sementara Lilo masih duduk santai di Pyramid, masih on a vacation. Sementara bomnya sudah bergerak ke arah B. Tapi ada Noisy Boy yang sangat disiplin menunggu kedatangan dari pemain-pemain Beast. Ada Vascalis juga di arah Halls yang mencari keberadaan, tapi udah di-rotate oleh Noisy Boy. Dengan Blitz potensinya terkena gigit oleh anjing dari seorang Nakia. Sementara Zar mendapatkan kill karena Noisy Boy tersebut, dan itu plan spike oleh Zar yang diinisiasikan langsung 4 lawan 4. We are back in an equal ground. Tapi darah dari seorang Zar, HP dari seorang Zar sudah sangat low. Vascalis pun sudah ke-tag to low HP. Sementara Sayo dengan fragmentnya dapat Lilo dengan killnya ke arah Vascalis sangat clutch. Ada Cut yang di-expect oleh seorang Mika dengan right click klasiknya. Tapi Budimeister bisa nge-trade seorang Nakia to be the situation, tapi Zar masih bersembunyi di balik dinding ini. First kill ke arah Sayo, tapi Budimeister pun langsung rushing dengan frenzy-nya di situ. Massive fight, tapi Lilo memenangkan duel tersebut. Duel terakhir dengan Budimeister, dan itu nge-secure pistol round untuk Beast. Itu big fake yang dimainkan oleh Beast plus big flank yang dimainkan oleh Lilo. Yes. Dimana Lilo standby terus di balik piramid gitu kan, dia nggak kemana-mana. Dia nungguin semua pemain-pemain Bigetron tuh rotasi ke arah B, dan dia nggak mau ngambil gambling untuk masuk ke arah defender spawn. Dia memilih untuk masuk ke arah mid gitu kan, bertemu dengan Vascalis bisa di shutdown. Itu udah good point banget dari Lilo. Bahkan dia masih bisa stay alive sampai akhir dan dapetin kill ke arah Budimeister dari arah B-main. Itu udah good point untuk Beast. Dan sekarang karena Beast memenangkan pistol round, artinya mereka bisa membeli arsenal atau senjata yang lebih mantap, lebih superior. Dimana udah ada 2 Bulldog, 2 Spectre, dan 1 Ghost dari Lilo. Karena Lilo seperti dia akan bertugas menjadi entry flag, jadi dia akan merelakan dirinya saja untuk melakukan entry. Dan ada agresif push yang dilakukan. Apakah Nakia aware akan posisi di arah mid, dan berhasil di shutdown karena ada Avengers pick sekali lagi. 3 pemain dari Bigetron melakukan triple pick dari arah mid, dan harus tumbang dari Nakia. Ada 1 Bulldog bisa di recover, tapi Lilo sudah berhasil menumbangkan Cut terlebih dahulu. Sudah melakukan post plan sekarang. 4 melawan 4. Bahkan Zar juga mendapatkan Vascalis. Ini ada kunci pentingnya di arah saya, mendapatkan Bulldog yang berhasil dapetin 1 kill, 2 kill bahkan ke Renar Case. 3 melawan 2. Situasi berbalik tiba-tiba, tapi masalahnya Noisy Boy darahnya udah begitu low. Begitu juga dengan Sayo, dan ada line up juga harusnya dari Zar yang udah siap plus Shock Dart Gaming, dan line up-nya berhasil membunuh dari Noisy Boy. Ada 1 kill lagi mungkin. Dinaikkan toxic screen-nya. Shock Dart-nya belum keluar. Diffuse-nya udah half. Enggak akan ada Diffuse yang berhasil diamankan oleh Bigetron. Play-nya terlalu ke kanan sehingga Zar gak bisa melakukan tapping through the screen, sehingga membuat Bigetron bisa mendapatkan angkanya di Thrifty round tersebut. Wah, itu tadi yang merubah semua round ini, itu tadi Sayo bisa nge-pick up Bulldog yang jatuh tadi dengan nangkap seorang Nakia tadi yang punya Bulldog, tapi langsung di-pick up oleh seorang Sayo. Dan tadi Beast post plan setupnya kayaknya udah ada double lineup deh, Shock Dart dan Snakebite. Tapi lagi-lagi BTR bisa nge-half sebelum tadi seorang siapa ya, Budimeister tadi mati kalau nggak salah, dan udah dipisah langsung dikelarin aja. Tapi ada Lilo yang langsung dashing ke arah side dengan Sheriffnya sangat berani. Sementara bisa itu tuh kosong melompong, tapi ada 3 pemain dari BTR, Cut bersama dengan Noisy Boy dan juga Vascalis berada di arah elbow, akan di-spot oleh seorang Mika. Menangkan duel dari situ. Spray with the Spectre, tapi nggak bisa dapat yang kedua karena Vascalis langsung shutdown seorang Mika. Sementara Sayo akan masuk dari arah Defender's Arch bersama dengan Budimeister. Ada toxic screen yang nge-delay, push, flash drive dikeluarkan. Nggak membutakan siapa-siapa, melainkan membutakan Budimeister seorang diri. Tapi Noisy Boy itu udah smoke membunuh seorang Zar bersama juga dengan Budimeister dan Sayo. Noisy Boy menutup round tersebut dengan double kill, dan itu merupakan round yang cukup baik dari BTR. Anti-eco round, tapi lagi-lagi 6-9 skor, dan memang BTR mulai menjauh. Nah, BTR mulai bisa dapetin momentumnya semenjak Thrifty tersebut, tapi cobaan mereka adalah di round ini. Ini lebih tepatnya bukan cobaan mereka sih, ini adalah cobaan Beast. Apakah mereka bisa mendapatkan gun round ini atau tidak? Karena kalau mereka nggak dapetin gun round ini, BTR akan melesat lebih jauh lagi. Bigetron akan ngelit lebih jauh lagi karena sekarang gapnya udah 3 angka. Apakah bisa jadi gap 4 angka? Karena Bigetron menurut gua masih memiliki senjata yang sama kuatnya. Meskipun memang Sayo ada memegang 1 Bulldog, tapi Bulldog ini ya kita tahu kalau dari long range lu nge-scope itu enak juga, sama seperti lu pegang rifle Vandal dan juga Phantom. Dan kembali di saat yang dituju oleh pemain-pemain Beast, dan lagi-lagi dikosongkan
benar-benar dikosongin dari B-side-nya. Sudah bisa melakukan planting spike, ada Viper Speed juga flank kembali dilakukan oleh Bigetron Arctic dan akan kena spot oleh Mika. Dua pemain hilang, T1 Taya harus tumbang, dua pemain tapi Vaskalis masih bisa dapetin Lakia dan Cut. Coba mengambil flanknya tapi Mika udah turun dari arah window. Dia berada di arah B-man dan kena spot oleh Cut. 3 lawan 2, masih ada Viper Speed yang dibangun oleh Zard. Apakah Viper Speed ini bisa ditembus? Dan masih ada Lilo di arah backside, masih dapetin Vaskalis tapi Cut masih bisa memenangi duelnya 1v2 situation. Zard, oke, dia Viper Speed-nya. Oh, spike-nya di luar Viper Speed dan bahkan Budimaster rupanya nge-spot posisi Zard yang lagi nengok ke kanan dan berhasil diamankan kembali round tersebut untuk Bigetron Arctic dan 6-10. Semakin yakin, semakin di depan dari Bigetron. Oke, gue sedikit confused itu apakah itu miss Viper Speed atau emang itu strategi dari Zara seorang diri ya? Karena memang itu spike-nya di luar Viper Speed. Gue mikirnya apakah dia emang bisa nge-spot spike-nya? Oh, itu kayaknya ke-spot deh, soalnya agak sedikit tipis. Tapi lagi-lagi itu sedikit gamble juga karena lu harus nge-push outside of your Viper Speed atau lu harus nge-blind spray atau kalau lu punya Snakebite lu bisa langsung initiate Snakebite tersebut untuk nge-deny push-nya. Tapi tadi Budimeister nge-spot seorang Zar dan Zar harus tumbang yang artinya Viper Speed-nya pun langsung hilang. Tapi kita masuk round 17. Lilo, watch this, membuka Blade Storm-nya akan memimpin penyerangan di sini ke arah B-side lagi-lagi. B-side adalah sasaran yang empuk yang dituju oleh BTR. Yang dari tadi pun BTR gak terlalu komit untuk ngedefend B-side-nya. Mereka akan bermain retake jalan dari arah elbow. Ada drone Lilo dengan oh my god, connect double kill. Akankah bisa yang dikata pakai tidak karena dia langsung lari ke arah broken wall. Sementara itu Energize tertangkap tapi nggak mati, hanya ke-tag. Lilo tadi clutch sekali dengan Blade Storm-nya, dapat double kill dan dapat free phantom yang akan didonasikan ke seorang Nakia. Bertukar senjata. Sementara Lilo akan menggenggam sebuah operator yang bisa merubah round kali ini. Snakebite oleh seorang Budimeister untuk menangkap posisi dari seorang Lilo, tapi dia bisa berdansa di balik Snakebite tersebut. Lilo, stop it Lilo, you disgusting little man. Tapi BTR bisa menjawab kill tersebut. Tiba-tiba saja menjadi 2 lawan 2. Tapi Zar bermain posisi di sini bersama dengan Energize. Ada 0 point, ada juga Snakebite. Timingnya sangat pas untuk melempar Snakebite, tapi Snakebite-nya nggak connect. Energize masuk, sementara itu Vaskalis dengan partnernya. Tapi Zar memenangkan duel tersebut. It was very close. Sedekat nadi bisa memenangkan duel tersebut tadi. Snakebite-nya nggak connect, timing dari 0 point-nya bisa nge-deny Snakebite, tapi Snakebite pun nggak connect. Tapi lagi-lagi Zar bisa dapat kill-nya dan Lilo pun sangat pas di sini, triple kill dengan ininya Blade Storm-nya. Wow, that was very close. Ya, individual step up sekali lagi Lilo benar-benar lagi on. Lu lihat 17 kill, udah nggak beda jauh sama Cut, saling ini namanya duel jet sih. Udah bisa gue bilang kayak Blade Storm dari Lilo begitu on point. Last kunanya masih bisa dapetin 1 kill meskipun dia nggak dapetin yang keempat, tapi tetap itu menjadi momentum untuk Beast bisa dapetin round tersebut dan terbukti Thrifty didapatkan oleh Beast dan ada Viper Speed. Dari Budimeister mencari timing drone-nya, tapi drone-nya iya kemakan, dia masuk lagi ke dalam, keluar lagi. Buset dah, ketok pintu dulu. Assalamualaikum. Sudah ada Trailblazer juga coba mencari di mana ini namanya Budimeister. Lihat kena gigit. Apakah Budimeister bisa dikembangkan? Dan bisa karena Budimeister sudah bangun dari Budi, sudah minum obat pusing karena udah berhasil dapetin 2 kill ke arah Nakia dan juga Lilo, dan bahkan Cut juga mendapatkan Mika. Memang di sini Zar mendapatkan Cut. Masalahnya masih ada 4 pemain yang harus ditumbangkan dari pemain-pemain Bigetron, dan Energize sudah melakukan flank cukup jauh dan Vaskalis sepertinya coba aware tapi dia nggak expect bahwa Energize ada di balik box, dan Energize akan terus menunggu di balik box, coba untuk melakukan pick. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi sakit. Masih munterin pelan-pelan, tapi kayaknya nggak akan bertemu dengan Vaskalis karena Vaskalis sudah terlalu jauh dan akan mencoba bergerak ke arah A-side. Karena spike-nya juga dari arah double door, akan coba digerakkan ke arah A-side, dibawa ke arah A-side dan coba untuk mencari gimana pemain dari Bigetron Arctic dan mendapatkan Noisy Boy. Where is everyone hiding? Udah ketahuan cuma ada Budimeister doang di arah Viper Speed, di arah A-main. Spike sudah terpasang. 2 pemain di arah B-nya juga udah ketahuan oleh pemain-pemain dari Beast. Apakah Budimeister bisa stay alive? Karena kalau Budimeister nggak bisa stay alive, ini berbahaya. Dan Zar
dia bermain dari arah mid. Apakah dia punya line up? Enggak, dia cuma jaga dari arah double door aja. Karena dia tinggal lempar dari stack bite-nya doang ke arah set itu nggak jauh. Dan Budimaster udah mau dari Viper Speed. Anarkis harus semua juga dengan Budimaster. Spike-nya sudah diinjak Budimaster. Berhasil mendapatkan quad kill. Dan diffuse yang diberikan lagi karena Budimaster. Supaya Budimaster cepat lagi bisa bangun rumah untuk teman-teman Bigetron. 4K Pak Budi, what a clutch. Solo hold dari A. Dengan Viper Speed-nya tadi nge-catch 2 pemain awalnya. Sempat bisa ada backstep dari pemain-pemain Beast, tapi dia pun lebih sigap. Langsung dimatiin Viper Speed-nya untuk memberikan visibilitas. Dan dia bisa jadi penyelamat untuk BTR kali ini. 4 kill dibukukan oleh seorang Budimaster. Dan itu merupakan round yang ke-11 untuk BTR. They are slowly trying untuk menggapai match point dan memaksakan kita masuk ke map ketiga. Tapi Beast bisa melakukan rebuy meski seorang Nakia hanya menggenggam sebuah bulldog. Seeker sudah dibuka, ada fragment yang bakal nge-delay push, sementara Nakia ter-tag dan ter-reveal posisinya. Ada 0 point juga, tapi Sayo sudah di-storm. Tapi hand in hand bersama dengan Chut bisa membunuh Zar dan Anarkis, sementara Laylo masuk. Tapi Vascalis bisa nge-shutdown seorang Laylo. Menyisakan Nakia dan Mika seorang diri, begitu saja hilang advantage dari Beast. Dan tiba-tiba saja mereka bermain slow, tapi nggak bisa berbuat banyak meski dapat kill. Menyisakan Mika seorang diri yang sudah di-expect oleh pemain-pemain BTR. Nge-swing, tersantet tapi enggak. Mika meski dapat kill ke arah Sayo, Noisy Boy langsung nge-shutdown dan nge-delete. Match point. Harapan Beast untuk memenangkan round tersebut dan kita masuk ke match point round ke-20 untuk BTR. Wah, ini gila sih, Sayo Chut benar-benar gokil banget. Dia bisa recover secara cepat karena dia fokus nge-pick arah double door dan coba untuk nge-pick arah element atau ada 2 pemain tuh bisa di-shutdown satu persatu sama pemain-pemain dari Bigetron dan advantage-nya betul kata lo hilang dari Beast. 7-12 sekarang Bigetron mengguli 5 angka dengan ekonomi yang lebih proper, dengan senjata yang lebih proper. Apakah bisa ditutup oleh Bigetron atau justru Beast akan kembali mendapatkan round thrifty? Karena Lilo menggunakan Guardian yang akan menjadi garda terdepan kalau kata Bella Hardfire, dan akan bertemu dengan Old Drone dari Vascalis di Aranes. Tapi udah kena spot dari Lilo. Belum ada pergerakan yang signifikan yang dilakukan oleh Beast, melainkan Bigetron melakukan flank, coba melakukan flank, tapi masih ada trapwire seperti di sana dan akan coba berjaga dari arah mid. Trapwire yang belum dihancurin, ada spike cam juga. Wallbang yang manis, semanis kamu dari Lilo. Shoot masih di-delete dan bahkan ada kill kedua juga meskipun Vascalis masih dapat Mika di arah broken wall. Masih ada Noisy mencoba bertahan, harus hilang tangan Zar. Rupanya sekarang dibangun dari Zar, memasang sebuah spike. 1v3 situation. Budimaster harus tertumbangkan juga di tangan Lilo. Triple kill. Beast masih memperpanjang asanya di map kedua kita. 4 round gap sekarang, di mana Viper Speed sudah dibuka dari Zar dan ultimate status dari Bigetron cuma ready 2, yaitu untuk retake 1 ya, big retake ini menurut gua dari saya, yaitu 0 comment. Sementara Noisy Boy juga punya Neural Theft jika ada pemain yang tumbang, dan itu akan menjadi informasi yang berharga untuk Bigetron. Tapi BTR terpaksa eco sih di sini. Gue bingung, Beast dari tadi menang thrifty ataupun bukan thrifty, tapi kayak buy-nya itu nggak substansial, tapi mereka bisa membalikkan keadaan dan memenangkan round-round yang mereka seharusnya nggak menangin. Tapi ada Lilo yang menyambut kedatangan dari pemain BTR yang sedikit lebih agresif, langsung di mow down oleh Anarkis dan Mika bersamaan juga di situ. A-side pun kosong melompong dan langsung di dash oleh Lilo, sementara Zar mendapatkan kill ke arah Vascalis, menyisakan Noisy Boy seorang diri dengan Marshall. Good luck clutching this round because that's not the weapon that you want. Tetapi memang sangat sulit tampaknya oleh Noisy Boy. Tentu nggak bisa karena memang senjata Marshall bukanlah senjata yang diunggulkan jika ingin melakukan retake melawan senjata-senjata Vandal, Bulldog, dan Operator dari Beast. Dan tadi agresivitas dari BTR di-expect sama pemain-pemain Beast, ditunggu. Dan mereka langsung di-delete satu persatu. Dan langsung untuk Beast mengantongi angka ke-9. Apakah kita akan lihat comeback? Wah, gila sih ini sih dari Beast. Apakah benar comeback nyata adanya? Tapi ya balik lagi sih, ini udah sama kayak statementnya profesor kita Frost Misty yang udah ngebahas kalau emang gap lu terlalu jauh, Bigetron cuma tinggal teknik mengumpulkan ultimate. Lu lihat ultimate-nya belum ada yang dipakai, masih ada 2 ultimate, dan Budimaster juga 1 orb lagi dia punya ultimate. Vascalis kalaupun meskipun Beast nyampe ke angka 11, harusnya Vascalis di last round-nya udah punya ultimate juga. Jadi
kita lihat taktik seperti apa yang dilakukan oleh Bigetron maupun Beast. Karena ini menurut gua udah mau mencapai puncak map kedua nih, karena udah mulai genting situasinya. Beast bermain di Volt, mencar dari arah mid, gak ada yang melakukan pergerakan terlalu agresif. Meskipun tadi Nakia coba nge-pick dari arah tunnel, tapi dia memilih untuk mundur lagi karena nggak mau sampai terjadi penculikan-penculikan duniawi mantap. Sudah ada Saber Cage yang dinyalakan di arah B-main oleh Noisy Boy. Coba menjadi jangkar yang kuat tentunya untuk Bigetron Arctic, dan udah berkumpul pemain-pemain dari Beast berada di arah B-main. Hancurkan sebuah trapwire. Masih ada satu trapwire lagi sebenarnya yang harus dihancurkan. Darnikon yang nggak kena. Lilo coba untuk melakukan entry. Masih ada di arah Broken Wall, dan nice recon menurut dari Pascalis. Tapi ada satu pemotongan dari Noisy Boy, dan Noisy Boy sekali lagi mendapatkan 2 kill. Masih ada kill lagi dari Sayo, tapi Lilo coba untuk melakukan trade killnya. Apakah ini bisa ditahan oleh pemain-pemain dari Beast? Dan bahkan Mika juga harus down, menyisakan Lilo seorang diri. Lilo against the world, 1v3 situation karena saya belum bisa di resurrection, belum bisa di revive. Waktu terus per detik, dapetin 1 kill. Switch ke arah Vandal, sekarang mendapatkan sebuah spike. Coba di tapping terlebih dahulu, spike coba untuk di-pick langsung oleh Bodymaster. Menyelamatkan Bigetron di arah pit to exit, sehingga mereka masih bisa